Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Akbar Bahtiar dari kelas TC 2023 dengan 3 digit terakhir 080. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pengertian dan tentang OSI dan TCP atau IP, dan ada lagi UDP, dan yang terakhir adalah Reserver Port and Register Port. Jadi yang pertama-tama, apa itu standarisasi jaringan komputer? Jadi standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan aturan ataupun protokol yang bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat dan sistem dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Dan yang berikutnya adalah ada OSI dan TCP. Apa itu OSI dan TCP? OSI yang berkepanjangan Open System Interconnection merupakan model kerangka logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi di sistem lain. Lalu ada TCP atau IP yang berkepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan model protokol yang membantu menentukan bagaimana komputer harus terhubung ke internet dan bagaimana data dapat dikirimkan di antara komputer tersebut. Pertama, yang berikutnya kita akan jelaskan mengenai lapisan dari OSI. Jadi OSI ini memiliki 7 macam lapisan. Yang pertama adalah lapisan fisik yang berfungsi untuk mengatur transmisi sinyal fisik dalam perangkat jaringan. Yang berikutnya ada lapisan data link yang berfungsi untuk mengelola aliran data antara dua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan sama atau berdekatan. Yang berikutnya ada lapisan jaringan yang berfungsi untuk mengatur rute pengiriman IP address agar perpindahan data akan tersampaikan ke tujuan yang tepat. Lalu lapisan OS yang berikutnya adalah lapisan transport yang berfungsi untuk menangani aliran data antara dua perangkat dengan kontrol kesalahan dan aliran. Yang berikutnya adalah lapisan sesi yang mengatur akses antara dua perangkat yang saling berkaitan. Lalu ada lapisan presentasi yang mengatur format data, inskripsi, kompresi, dan konversi antara format data yang berbeda. Lalu yang terakhir ada lapisan aplikasi yang menyediakan layanan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses jaringan. Bisa kita lihat di sini urutannya ada aplikasi, presentasi, sesi, transportasi, network atau jaringan, data link atau data, fisikal atau fisik. Berikutnya adalah lapisan TCP atau IP yang terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama adalah network access atau lapisan jaringan yang mengatur IP address dalam proses mengirim dan menerima data. Lalu ada lapisan internet yang mengatur pengiriman data di media fisik. Lalu ada lapisan transportasi atau lapisan transport yang mengatur dan memastikan jalur pengiriman data bekerja dengan baik. Lalu yang terakhir ada lapisan aplikasi yang menyediakan tampilan antarmuka bagi pengguna untuk memudahkan dalam mengakses jaringan. Lalu kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan OSI. Jadi kelebihan OSI adalah penggunaan bahasa dan referensi yang sama. Jadi dengan adanya bahasa dan referensi yang sama, maka antar pengguna atau antar programming atau antar programmer itu bisa mengetahui dan memahami bagaimana konsep dari OSI yang telah diterapkan oleh seseorang. Jadinya lebih mudah untuk dipahami. Lalu ada pemisahan tugas yang memudahkan pengembangan jaringan. Dengan adanya pemisahan tugas, maka kita bisa dengan mudah untuk memahami dan mengembangkan jaringan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Lalu bersifat fleksibel dan mudah untuk disesuaikan, dan mudahnya melakukan troubleshooting untuk mencari masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dikarenakan adanya permisahan tugas yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui juga bagaimana dan di mana letak masalah tersebut. Lalu kelemahan dari OSI yaitu hanya berupa model teori. Jadi dengan menggunakan OS ini kita hanya dapat mendapatkan model teori, dan tidak mendapatkan model lebih lanjutnya. Dan kelemahan yang berikutnya adalah lapisan yang terlalu kompleks. Seperti yang kita tahu, lapisan OS itu memiliki 7 lapisan, yang dimana akan menjadi lebih susah untuk diimplementasikan ketimbang penerapan menggunakan TCP/IP.
Lalu kita akan membahas kelebihan dari TCP/IP yang dimana kelebihan pertama adalah universal. Maksudnya universal itu TCP/IP ini adalah suatu protokol yang digunakan secara umum di seluruh dunia yang dimana protokol paling umum digunakan yaitu adalah TCP/IP ini. Dan pengiriman datanya itu juga stabil, yang dimana untuk pengiriman data itu sangat jarang mengalami down kecepatan yang down atau menurun. Yang bisa kita bilang adalah pengiriman datanya dari TCP/IP ini bisa dibilang eh, tidak naik tidak turun karena bisa saja lah kita sebut sebagai stabil. Lalu TCP/IP ini juga bersifat fleksibel, dimana dengan memudahkannya penerapan implementasi TCP/IP ini, kita juga bisa dengan mudah untuk menyesuaikan bagaimana pembentukan TCP/IP yang kita inginkan. Ini ada kelemahan TCP/IP yaitu adanya kurangnya keamanan. Dikarenakan TCP/IP ini bisa dibilang lapisannya tidak sekompleks dengan lapisan OSI, maka keamanan dari TCP/IP ini juga bersifat masih kurang kuat dibandingkan dengan lapisan OSI. Dan ukuran paket yang terbatas yang dimana dengan menggunakan protokol TCP/IP ini kita hanya dapat mengirim data dengan batas paket yang disediakan. Jadi kita tidak dapat mengirim paket dengan ukuran data yang terlalu besar. Nanti yang berikutnya kita akan membahas mengenai UDP atau User Data Protocol yang merupakan protokol internet yang digunakan untuk mengirim pesan ke host lain dalam jaringan berbasis internet protokol atau IP yang tidak memerlukan koneksi. Jadi dengan menggunakan UDP ini kita tidak perlu menggunakan seperti server pusat untuk dapat berkomunikasi dengan jaringan atau alamat yang kita ingin tujukan. Tentu ada kelebihan UDP yaitu sederhana. Lalu berikutnya adalah kecepatan pengiriman data yang tinggi. Lalu ada mendukung komunikasi langsung tanpa memerlukan serangan pesat dan mendukung fitur multicast dan broadcast. Jadi kita dapat mengirim pesan langsung kepada banyak pengguna, bahkan ataupun ke semua pengguna secara mudah dikarenakan kita juga tidak memerlukan adanya bantuan server pusat untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa langsung saja secara spontan mengirimkan data yang kita inginkan, data yang ingin kita bagikan kepada banyak orang. Lalu ada kelemahan UDP. Yang pertama adalah pengiriman data yang kurang baik dan tepat sasaran. Meskipun dengan menggunakan UDP ini kita tidak memerlukan bantuan server pusat, tapi dengan tidak adanya bantuan server pusat tersebut, maka pengiriman data ini akan menjadi kurang baik. Seperti contohnya adalah ketika kita membroadcast banyak data untuk dikirimkan ke banyak user, maka terkadang akan terjadi kesalahan pengiriman atau kegagalan pengiriman pada target-target yang ingin kita tuju. Dan kurangnya keamanan dikarenakan seperti yang kita tahu tanpa adanya batas server pusat maka keamanannya juga akan lebih mudah untuk dibobol. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai server port dan ini seperti saya lupa mengganti judulnya menjadi registered port. Jadi kita akan masuk terlebih dahulu ke reserved port, yaitu adalah port yang berkisaran mulai dari 0 hingga 1023 yang digunakan oleh proses sistem dalam menyediakan jenis layanan-layanan yang umum digunakan dan harus menggunakan hak super user atau di root terlebih dahulu. Contoh-contohnya yang adalah HTTP atau port 80, HTTPS atau port 443, FTP port 21 dan SSH port 22. Yang berikutnya ada register port. Ini mohon maaf saya lupa untuk mengganti judulnya, yaitu merupakan port yang berkisaran mulai dari 1024 hingga 49.151 yang digunakan untuk layanan-layanan tertentu berdasarkan permintaan dari entitas yang membutuhkan berdasarkan permintaan dari entitas yang membutuhkan tanpa memerlukan hak super user atau tanpa perlu di root terlebih dahulu. Contoh layanannya adalah meliputi MySQL atau port 3306, ada Oracle Database atau port 1521, dan ada Remote Desktop Protocol atau RDP yang berada di port 3389. Kurang lebihnya begitu saja dari saya. Sekian dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.